kembali lagi di Melting Pot Community Channel. Saat ini ada Tante Yana, cicitnya Bapak Haji Agus Salim, dan ada Tante Shane, cucunya Bapak Sultan Syahrir. Teman-teman, sebelum kita ngobrol dengan Tante Yana dan Tante Shane, kita nonton video ini dulu yuk. Dua tokoh kita ini dikenal sebagai diplomat ulung. Tokoh yang pertama adalah seorang kiai yang mahir dalam diplomasi, yang dikenal dengan nama kakek Haji Agus Salim. Perjuangan kakek dimulai di dunia jurnalistik. Awalnya bekerja di Harian Neraca, lalu menjadi pemimpin Harian Baru dan Harian Mustika di Yogyakarta. Hebatnya beliau masih berkiprah di kegiatan politik. Beliau tergabung di Sarekat Islam dan menjadi pendiri Young Islamitan. Setelah Indonesia merdeka, kakek sempat jadi Dewan Pertimbangan Agung dan Menteri Luar Negeri. Tokoh yang kedua dikenal sebagai Bung Kecil, namun memiliki peran yang besar bagi kemerdekaan Indonesia. Sejak kecil, kakek Syahrir senang berorganisasi. Sepulangnya dari sekolah di Belanda, beliau kembali ke tanah air dan aktif di organisasi PNI baru. Di masa Jepang, kakek Syahrir menolak kerjasama dengan Jepang dan mendorong Presiden Soekarno dan Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia di tanggal 17 Agustus 1945. Setelah Indonesia merdeka, kakek Syahrir ditunjuk sebagai Perdana Menteri pertama Indonesia dan menjadi salah satu wakil Indonesia di perundingan Linggarjati. Kakek juga mewakili Indonesia di sidang umum PBB dan mendapat julukan The Smiling Diplomat. Magali, lihat video tadi aku jadi bangga deh sama tekad para pejuang agar Indonesia merdeka. Ya udah, kalau gitu kita ngobrol yuk dengan Tante Yana dan Tante Shane. Kamu tahu nggak Bapak Sultan Syahrir dan Bapak Agus Salim keduanya punya jiwa seni? Wah, aku baru tahu. Mereka menekuni seni apa? Bapak Sultan Syahrir jago biola dan Bapak Haji Agus Salim pandai menciptakan lagu dan puisi. Tante-tante boleh ya aku kasih tantangan seni? Tante takut dikasih tantangan anak kecil. Wah, seru. Mereka jago seni taunya. Kalau gitu kita kasih tantangannya. Jadi aku minta Tante Shane membuat foto wajah kakinya. Ini Tante alat-alatnya. Jadi deg-degan. Di akhir acara harus selesai ya gambarnya. Siap. Aku usul kalau Tante Yana menyanyi lagu hasil karya Haji Agus Salim. Tante berdiri. Judul lagunya Mana Tanah Air Kita. Lagunya seperti ini Magali. Mana tanah air kita, Sumatera kah atau Jawa, Borneo, Selebe, Sumbawa, Ambon, Ternate, Papua. Tidak begitu terpisah, Indonesia meliputi semuanya. Apa kebangsaan kita, Melayu kah atau Jawa, berlainan adat dan bahasa, berbeda tutur dan kata, tidak begitu terpisah, Indonesia satu nasib dan asalnya. Sekarang pertanyaan untuk Tante Shane, cucunya Bapak Sultan Syahrir, Perdana Menteri pertama di Indonesia. Ada nggak cerita tentang beliau yang paling berkesan bagi Tante? Saat di exile ke Digul, dia pagi-pagi tuh suka berenang di sungai di dekat Digul gitu. Terus dia sering berenang di situ. Orang-orang pada nanya, wah Bung Syahrir ini ya berani sekali ya pagi-pagi berenang di sungai situ.
apa namanya, padahal kan di sungai situ banyak buaya gitu. Wah, saya baru tahu gitu. Jadi dia udah lama banget, berkali-kali dia berenang di daerah situ, ternyata tuh ada banyak buaya gitu. Tante Yana, kok Bapak Haji Agus Salim namanya kayak nama Jawa? Tapi kan dia orang Minang. Gimana sih ceritanya? Oh ya, Haji Agus Salim adalah orang Minang, asli lahir di Sumatera Barat. Saat itu Haji Agus Salim diasuh oleh seorang pengasuh, tapi Tante Yana lupa namanya siapa. Saking sayangnya pengasuhnya, dia memanggil Agus Salim sebagai Gus. Agus itu panggilan orang Jawa sebenarnya. Padahal Haji Agus Salim dilahirkan dengan nama Masdul Haq saat itu. Tapi karena pengasuhnya sayang sekali, dia punya panggilan khusus buat Haji Agus Salim. Tapi sejak saat itu keluarga pun jadi ikut memanggilnya sebagai Agus. Padahal namanya bukan, namanya Masdul Haq. Tapi nggak apa-apa, sampai akhir hayatnya buyut saya dikenal sebagai Haji Agus Salim. Terima kasih Magali udah bertanya itu. Ya. Bapak Haji Agus Salim dikenal sebagai sosok yang sangat sederhana. Sampai dia meninggal, rumahnya masih ngontrak. Itu gimana sih ceritanya? Betul sekali. Haji Agus Salim sampai akhir hayatnya tinggal di rumah kontrakan dari satu rumah ke rumah. Tapi pada akhirnya dia sebagai pahlawan negara dari Indonesia, kita dapat rumah di Jalan Hang Lekir saat itu. Kehidupan Haji Agus Salim memang sederhana, termasuk makanan yang dia konsumsi sehari-hari dengan keluarganya biasanya sayur mayur. Jadi bukan kayak kita sekarang, kali kita suka makan daging ya. Kayak tembak menembak ya, kayak masih di medan perang, padahal kita udah nggak ada perang apa-apa lagi nih. Perang dunia ketiga nih, Jangan dong, ngeri, itu ngeri beneran sayang. luar biasa banget ya. Bapak Sultan Syahrir juga dikenal sebagai sosok yang mandiri dan pekerja keras. Tapi cerita dong. Yang Kakung, kakek saya, Sultan Syahrir juga dulu walaupun dia senang dengan beberapa hobi-hobi dia juga orangnya sangat humble ya. Maksudnya down to earth sekali. Dia juga tidak memiliki barang-barang yang banyak seperti kayak dulu peninggalan dia juga cuma rumah di Cokro Aminoto. Setiap dia ada pemasukan, dia pasti bakal memberikan lagi ke rakyatnya lagi gitu. Dia pasti akan memberikan ke orang lain gitu. Jadi kita juga diajarkan untuk hidup sederhana juga sih dari kakek saya gitu. Turun ke ibu saya, terus turun ke saya juga. Buku perjuangan kita disebut sebagai karya terbesar Sultan Syahrir. Isinya apa sih? Tante pernah baca nggak? Sebenarnya aku pernahnya skimming ya. Itu buku isinya 40 halaman tentang dia menganjurkan rakyat untuk demokratis. Isinya tuh tentang anti fasisme, anti feodalis, dan juga perjuangan untuk keadilan, kebangsaan, mendewasakan bangsa gitu. Jadi itu sebenarnya lebih tentang kritis dia terhadap negara, terhadap apa yang harus dilakukan negara untuk kedepannya dan juga generasi muda. Ya ini Cika, kok tamunya nggak ditawarin kue? Kasihan lapar tuh tamunya. Maaf ya, lupa. Maaf ya tante-tante. Silakan Apa Mbak Tanya. sayang? Kebeneran banget Tante, emang lagi lapar-laparnya nih jam segini. Makasih. Isi buku perjuangan kita masih berlaku nggak sampai sekarang? Tentu saja sejarah adalah sesuatu yang nggak bisa kita lupakan. Jadi kalau buku sejarah yang kalian baca di sekolah tentang kemerdekaan atau sesudah pasca kemerdekaan, itu adalah sesuatu hal yang perlu kita pelajari dan kenang sampai sekarang. Kalau mau tanya, kok Bapak Syahrir berani banget sih culik Bung Karno dan Bung Hatta? Sebenarnya dia tidak termasuk dalam perculikan itu sih sebenarnya. Kayak penculikan tuh terjadi karena amarahnya waktu itu golongan muda ingin sekali supaya Soekarno
untuk buru-buru memerdekakan Indonesia gitu. Pada saat itu Soekarno ingin kemerdekaan kita dikasih oleh Jepang ya. Terus jadi golongan muda ingin bergesa walaupun kayak, jadi itu kayak ada semacam heated conversation antara golongan muda dan golongan tua. Tapi untuk penculikannya sendiri, saat golongan muda kayak bilang ke kakek saya kayak, Bung, kita sudah menculik Soekarno, kita sekarang bisa membuat dia tanda tangan untuk kemerdekaan. Dia marah besar pada saat itu. Dia bilang, itu presiden kita tidak boleh namanya penculikan. Dia anti sekali yang namanya kekerasan. Dia orang yang sangat humanitaris, dia sangat peace and loving. Jadi sebenarnya untuk penculikan sendiri dia sebenarnya tidak setuju tentang hal itu. Tapi kita jadi merdeka tanggal 17 Agustus loh, Cika. Pak Haji Agus Salim dikenal sebagai diplomat ulung. Yana bisa nggak cerita? Iya, jadi walaupun kita Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945, pada saat itu tentara-tentara penjajah Belanda itu nggak langsung segera pulang ke negara Belanda lagi, dia tetap ada di Indonesia. Jadi kita hanya merdeka secara de facto, bahwa kita sudah membacakan proklamasi. Tapi secara de jure kita belum mendapatkan pengakuan kedaulatan dari negara lain. Dan tahun 1947 itu Haji Agus Salim dan beberapa temannya pergi ke Mesir untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan Indonesia untuk pertama kalinya. Jadi Mesir adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Disusul negara-negara lain di Arab seperti Arab Saudi, terus ada Suriah juga, ada Irak dan Yemen dan beberapa negara, sampai akhirnya 27 Desember 1949 Indonesia diakui kemerdekaannya oleh pihak Belanda di konferensi meja bundar di Den Haag, sayang. Jadi perjuangan Indonesia mereka selain didukung perjuangan rakyat juga bantuan dari negara-negara lain ya? Kalau untuk mencapai kemerdekaan 100% itu usahanya orang Indonesia. Tapi orang dari negara lain mereka memberi bantuan untuk mengakui kemerdekaan Indonesia itu. Tapi tentu saja para pejuang seperti Soekarno, Hatta, Sultan Syahrir, Haji Agus Salim dan sebagainya itu udah berjuang mati-matian untuk mencapai kemerdekaan di Indonesia tanpa bantuan negara lain sebenarnya. Hebat banget ya perjuangan para pejuang yang sudah perang mengusir penjajah, juga mengumpulkan dukungan negara lain. Apa yang harus anak-anak lakukan untuk menghargai jasa pahlawan? Dengan cara menghormatinya, terus mencontoh teladan dari para pejuang. Misalnya jangan mudah menyerah. Kamu di sekolah belajarlah segiat-giatnya. Kalau nggak bisa, terus bertanya dan bereksplorasi. Jangan mudah menyerah. Itu adalah sikap perjuangan para pejuang yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tante-tante, adakah pesan Bapak Haji Agus Salim dan Bapak Sultan Syahrir ke anak cucunya yang bagus untuk anak-anak Indonesia? Dari Sultan Syahrir sendiri sih dia pernah menulis di beberapa pidatonya untuk generasi muda ya, bahwa generasi muda itu harus berani untuk mengutarakan kebenaran. Itu sih, harus berani jujur, jangan berhenti belajar, educate yourself. Oh ya Tante Sanes, boleh lihat belum? Oh boleh Cika, boleh Magali. Ini hasil coret-coret sketsa. Mirip sekali loh sama Opa Sultan. Wah, bagus sekali. Terima kasih. Ada bintang 5, terima kasih sekali Cika. Ya kurang cuma diwarnain doang ya. Oke, nanti aku teruskan. Tante-tante terima kasih ya cerita tentang kakek dan buyutnya. Iya, kami semakin semangat belajar perjuangan tentang nenek moyang.
Makasih Cika dan Magali. Ya, sama-sama. Makasih juga sudah ngobrol dengan kami.